bersama-sama kita lihat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini dalam kitab Markus pasalnya yang keempat. Injil Markus pasalnya yang keempat ayat yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-41. Sekali lagi dalam Injil Markus pasalnya yang keempat ayat yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-41. Kalau sudah dapat semuanya, saya undang Bapak Ibu Saudara bisa bangkit berdiri. Kita baca kebenaran firman Tuhan ini dalam Injil Markus pasalnya yang keempat ayat 35 sampai ayatnya 41. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Pada hari itu, waktu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus sedang duduk, dan perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah kilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Dia pun bangun menghadiri angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa keterangan orang ini sehingga angin dan danau pun takut kepadanya?" Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Ketika Anda dan saya membaca kebenaran firman Tuhan ini, maka ada satu teguran yang sangat luar biasa yang akan Anda dan saya temukan dalam kebenaran firman Tuhan ketika Anda dan saya menjalani hidup dalam keseharian, di mana teman-teman semuanya pada saat itu mereka bertolak ke seberang. Maka Alkitab mencatat ayat 37, lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudaraku yang kekasih, ini kita anggap sebagai sebuah masalah yang datang dalam kehidupan kita. Ada masalah-masalah yang dihadapi oleh para murid-murid pada saat itu, di mana mereka dalam sebuah perahu itu terjadi topan badai, terjadi ombak yang sangat begitu besar pada saat itu. Dan teman-teman, Bapak Ibu Saudara semuanya, apa gerangan yang terjadi? Mereka mulai ketakutan. Alkitab mencatat di sana ada Yesus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus pun ada di sana, mereka masih merasa ketakutan. Bahkan ada ayat yang mengatakan demikian. Dikatakan selanjutnya, pada waktu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Saudaraku yang kekasih, Yesus datang bukan untuk membinasakan saudara dan saya. Yesus datang kepada kita semuanya membawa damai sejahtera kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Ketika murid-murid berjalan bersama dengan Yesus, mereka tidak memiliki sebuah kepercayaan yang sangat luar biasa. Ketika diperhadapkan dengan sebuah masalah, mereka merasa ketakutan, mereka mulai khawatir, bahkan muncul sebuah ungkapan, "Tidakkah Engkau peduli atas kehidupan kami? Bukankah Engkau tidak peduli kalau kita binasa di tempat ini?" Berapa banyak di antara Anda dan saya ketika menghadapi sebuah masalah, ketika menghadapi sebuah problema, engkau lupa engkau berjalan bersama dengan siapa. Padahal engkau sudah melayani Tuhan, engkau sudah berdoa, engkau sudah menyembah, engkau sudah angkat tangan bahkan meneteskan air mata dalam gereja. Tetapi ketika diperhadapkan dengan sebuah masalah, engkau lupa kalau engkau berjalan bersama dengan Yesus. Berapa banyak di antara Anda dan saya melupakan Yesus sekejap
apalagi ketika Anda dan saya diperhadapkan di tengah sebuah himpitan, dihadapkan dengan sebuah masalah dalam kehidupan saudara dan saya. Di mana Yesus yang hebat yang kau katakan itu dahsyat luar biasa? Di mana Yesus yang heran dan ajaib itu? Yang kau yakini hari ini bahwa Yesus sanggup melakukan perkara-perkara luar biasa, melebihi dari apa yang kau bayangkan dan pikirkan. Tetapi sangat disayangkan teman, sahabat, kita sama seperti murid-murid pada saat itu. Ketika mereka diombang-ambing di topan badai itu, mereka merasa ketakutan, mereka kehilangan kepercayaan, padahal Yesus ada di sana. Ini sebuah gambaran dalam kehidupan keseharian kita. Ketika kita mungkin mengalami sebuah masalah ekonomi, ketika kita mungkin mengalami masalah sebuah sakit penyakit, ketika kita mungkin mengalami masalah-masalah karir dan bisnis, ketika kita mengalami masalah dalam perumahan pekerjaan, ketika kita mengalami masalah dalam banyak hal dalam rumah tangga, saudaraku yang kekasih, Yesus yang kau sembah berpuluh tahun, Yesus yang kau katakan dahsyat luar biasa, hilang sekejap dalam kehidupanmu. Engkau tidak tahu bahwa Yesus ada di sampingmu, bahwa Yesus ada besertamu, bahwa Yesus ada di depanmu, bahwa Yesus ada di belakangmu, dan Dia ada selalu bersama dengan kita. Ketika ketidaksadaran inilah sehingga kita rapuh. Ketika dalam ketidakmengertian inilah kita mulai bimbang, kita mulai khawatir, kita kehilangan kepercayaan dalam mengiring dan melayani Tuhan. Tetapi ketika kita kembali dalam melayani, kita katakan Yesus dahsyat, yes. Tetapi ketika di tengah sebuah himpitan masalah, tekanan hidup dan yang lainnya, Yesus sekejap bisa hilang dari hidup kita. Maka dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara. Ayat 39, ia pun bangun menghadiri angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Teman-teman, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Yesus sedang bertanya kepadamu. Yesus sedang menyampaikan sesuatu kepadamu. Mengapa kamu takut, Pauce? Mengapa kamu tidak percaya, Samuel? Pertanyaan ini sebenarnya tanpa dan saya sadari dalam kehidupan kita bersama-sama, Bapak Ibu Saudara, teman-teman semuanya. Pertanyaan ini sering sebenarnya dipertanyakan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa engkau begitu takut? Mengapa engkau tidak percaya? Apalagi orang-orang yang baru yang namanya sedang lulus kuliah, betul? Ya. Apalagi ketika pekerjaan belum dapat, betul? Yang sudah berumur, pasangan hidup belum kunjung tiba, mulai tidak percaya, mulai merasa takut, pulang kampung pun tidak mau. Kenapa? Kalau pulang kampung nanti yang paling ditanya apa? Pertanyaan pertama, bukan jam berapa kau berangkat, tapi ditanyakan adalah sudah kau punya pasangan hidup. Kalau orang-orang yang sudah menikah dan sudah menikah 5 tahun, 10 tahun pulang kampung, dan karena belum mendapatkan keturunan, maka orang-orang di kampung, orang-orang tua, tetangga sebelah pasti bertanya apa? Mengapa kalian belum punya keturunan? Siapanya kalian yang salah? Pertanyaan-pertanyaan ini sering dilontarkan oleh teman sahabat, tetapi pertanyaan yang lain, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Yesus sedang bertanya kepadamu, mengapa engkau takut ketika engkau tidak punya anak? Kenapa engkau takut ketika engkau belum mendapatkan pekerjaan? Mengapa engkau takut ketika engkau belum mendapatkan pasangan hidup? Mengapa engkau takut ketika engkau dalam kekurangan? Mengapa engkau tidak percaya bahwa aku ada bersamamu? Aku pasti menyertaimu, aku pasti menuntunmu, aku pasti mencukupkan apa yang kau perlukan. Ketakutan dan kepercayaan ini, Bapak Ibu Saudara, hilang dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi memiliki sebuah keyakinan, kita tidak lagi memiliki sebuah kepercayaan yang kuat akan Yesus. Makanya teman sahabat yang hadir pada malam hari ini, jangan kau biarkan dirimu melayani kerajaannya, jangan kau biarkan dirimu melayani Yesus. Tetapi ketika engkau diperhadapkan dengan sebuah masalah, engkau merasa ketakutan ketika engkau di tengah sebuah masalah, bahkan mengkaburkan kepercayaanmu kepada Yesus. Padahal Yesus, Bapak Ibu Saudara, ada bersama dengan saudara dan saya.
Di tengah kebimbangan dan kekhawatiran itulah Bapak Ibu, diuji siapa dirimu yang sesungguhnya. Keaslian kita siapa sesungguhnya, bukan di tengah sebuah gereja dalam sebuah pelayanan. Apakah engkau punya iman yang kuat kepada Yesus? Apakah engkau punya keyakinan yang hebat kepada Yesus? Diuji bukan karena engkau mengambil bagian dalam penata layanan dan engkau aktif dalam kegiatan gereja, tetapi engkau diuji kepercayaanmu. Di mana Bapak Ibu Saudara, ketika engkau diperhadapkan dengan sebuah masalah. Bayangkan mereka bersama-sama dengan Yesus dalam sebuah perahu, masakan topan badai, mereka takut. Sampai muncul perkataan, mengapa engkau tidak peduli terhadap kami? Apakah engkau ingin kami binasa? Saudaraku yang kekasih, pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang tidak patut dipertanyakan. Tetapi banyak orang Kristen mempertanyakan itu kepada Tuhan. Tuhan, kan sudah saya melayani. Tuhan, aku kan sudah setia. Tuhan, aku kan sudah kembalikan persepuluhan. Tuhan, aku sudah mengambil bagian dalam doa dalam gereja. Tuhan, aku aktif semua dalam kegiatan penata layanan. Tetapi mengapa ini yang terjadi atas hidupku? Bisnisku berjalan tidak baik. Anak-anakku tidak seperti apa yang kuharapkan. Mengapa rumah tanggaku sepertinya kacau balau? Mengapa ekonomiku mengalami tersendak-sendak? Mengapa aku mengalami bertubi-tubi sebuah masalah dalam hidupku? Pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul dalam diri jemaat atau pelayan-pelayan Tuhan. Tetapi biarlah ketika engkau dengar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, janganlah kiranya engkau berkata kepada Yesus, Tuhan, tidakkah engkau peduli terhadap kami? Aku sudah mengambil bagian dalam penata layanan, aku sudah mengambil bagian dalam aktivitas gereja, tetapi mengapa ini yang kualami? Biarkanlah ketakutan itu hilang dalam dirimu. Engkau semakin muncul rasa percayamu, karena engkau tahu Yesus tetap bersamamu. Dalam keadaan apapun, Yesus tidak pernah meninggalkan. Ini yang harus menjadi sebuah keyakinan dalam hidup kita. Air mata boleh berlinangan, air mata boleh menangis, menetes terus menerus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, engkau semakin yakin kepadanya. Problema, tantangan, gunung batu ada di depan, tetapi engkau percaya engkau sanggup melewati tekanan hidup problema. Karena engkau tahu engkau berjalan bersama dengan siapa. Engkau bukan berjalan dengan orang hebat di dunia ini, engkau bukan berjalan dengan orang berpengaruh di dunia ini, tapi engkau berjalan dengan raja di atas raja, itu yang namanya Yesus. Teman-teman semuanya, biarlah ketika engkau menghadapi tekanan apapun, problema apapun, engkau sedang meniti sesuatu yang baru dalam pekerjaan, karir dan bisnis, maka libatkanlah dia. Ketika engkau libatkan dia, engkau tahu dia bersamamu. Lihatlah, engkau tidak akan pernah mengalami yang namanya kebimbangan dan ketakutan. Bahkan sampai mengucapkan sebuah kata-kata seperti murid, tidakkah engkau peduli kalau kita binasa? Kalau ada hal-hal yang terjadi macet dalam dirimu, dengarkan baik-baik. Anggaplah itu sebuah proses yang harus engkau jalani, di mana ketika engkau berkata, selama Yesus besertaku, proses apapun yang kujalani, aku akan cakap melakukan perkara-perkara luar biasa. Ini yang menjadi iman dalam kehidupan kita. Orang lain menghimpit kita, orang lain menekan kita, orang lain mengikut kita, orang lain merugikan kita. Kita anggap itu sebagai sebuah proses untuk membentuk pribadi kita. Supaya apa? Supaya kita tahu dalam sebuah proses itu, ketika kita berjalan bersama dengan Yesus, kita akan melihat campur tangan Tuhan. Tuhan itu ada dan tidak mungkin tidak ada. Dia selalu ada dan selalu menyertai kehidupan saudara dan saya. Makanya malam hari ini, teman, sahabat semua yang hadir dalam doa tengah minggu pada malam hari ini, ayo, jangan kau kaburkan Yesus dalam hidupmu. Jangan kau anggap Yesus itu hanya sebagai ban serep dalam hidupmu. Ketika engkau perlu, baru engkau mengambilnya, baru engkau memakainya. Tetapi hari ini, biarkanlah Yesus selalu ada, kapan dan dalam keadaan apapun, dia ada besertamu. Yakinkan dirimu, dia tidak pernah meninggalkan aku. Dia tidak pernah jauh dariku. Apapun pergumulanmu, panggil nama Yesus. Apapun problemamu, panggil nama Yesus. Apapun tekanan hidup yang kau hadapi, panggil nama Yesus yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa itu. Dan hari ini saya mau yakinkan kepada saudara saya, Yesus yang pernah datang ke dunia,
Dia raja di atas raja. Biarkan itu muncul dalam dirimu, biarkan itu melekat dalam dirimu, biarkan itu menjadi sebuah gaya dalam hidupmu, sehingga rasa ketakutan dan kebimbangan itu tidak lagi menghantuimu, tidak lagi mengikatmu, tidak lagi membuat engkau bimbang dan ragu, tetapi kepercayaanmu setiap hari semakin dibangun, semakin besar dalam kehidupanmu, sehingga engkau terus mengalami kemenangan, engkau terus mengalami kepercayaan diri, sehingga engkau terus melihat kebesaran tangan Tuhan yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa itu. Orang lain sedang berapi-api mengiring melayani Tuhan. Orang lain sedang berkobar-kobar mengiring dan melayani Tuhan. Masakan engkau yang sudah mengenal 30-40 tahun yang lalu, engkau sekarang lemah. Engkau sekarang mulai mundur. Berapa banyak di antara orang-orang Kristen hari-hari ini, banyak yang lemah, banyak yang mulai bimbang dan ragu, banyak telah jatuh dalam dosa, banyak telah kompromi dalam dosa. Apalagi ketika mereka berjalan dalam perjalanannya, buktinya tanpa Tuhan pun aku bisa sukses. Buktinya aku sekali-sekali saja datang ke gereja, aku bisa menjadi orang kaya. Berapa banyak orang-orang di luar sana sedang berkata demikian. Teman, sahabat semuanya, kalau setiap hari engkau bisa datang kepada Tuhan, datanglah, hampirilah Dia, bersekutulah dengannya, karena segala sesuatu yang kau raih, segala sesuatu yang kau dapat, datang dari Dia. Itu bukan karena kehebatanmu, bukan karena kegagahanmu, bukan karena kemampuanmu, tapi semata-mata karena kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepadamu. Berapa banyak orang-orang di luar sana sedang melupakan Tuhan dalam perjalanannya. Mereka menganggap Tuhan tidak terlalu penting bagi hidupnya, sehingga mereka menunda untuk mencari Tuhan. Mereka tidak terlalu cuek dalam perjalanan untuk bersekutu dengan Tuhan. Tetapi engkau yang hadir hari ini, dengar baik-baik, supaya engkau semakin memiliki keyakinan dan kepercayaanmu yang semakin kuat setiap hari. Maka masalah boleh datang, problema boleh datang, tapi engkau yakin Yesus berjalan bersamamu. Yesus tidak pernah meninggalkanmu. Yesus selalu ada dalam hidupmu. Yesus selalu ada bersama dengan saudara dan saya. Ketika Dia berjalan bersamamu, apakah yang kau takutkan? Harusnya tidak ada. Tetapi sangat disayangkan, berapa banyak di antara Anda yang sudah melayani. Sangat disayangkan ketika diperhadapkan dengan sebuah masalah, kita seperti murid-murid ini merasa ketakutan, merasa mengalami kebimbangan dan keraguan, sehingga mereka kehilangan kepercayaan dalam hidupnya. Padahal Yesus ada di sana. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, teman sahabat semuanya yang hadir pada pagi malam hari ini, biarkan engkau menyadari dalam setiap langkah dan perjalananmu, bahkan setiap nafasmu, Yesus ada di sana. Yesus menyertaimu, Yesus menuntunmu, Dia melihatmu, Dia mengetahui apa yang sedang kau lakukan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau engkau sadar Yesus ada bersamamu, jagalah kelakuanmu, jagalah hidupmu, jagalah tutur katamu, jagalah seluruh perjalananmu, karena Yesus melihat semua apa yang kau lakukan. Dia tidak ada yang tersembunyi dalam kehidupannya. Apapun hal-hal buruk yang kau lakukan, Dia tahu. Oleh karena itu ketika kau sadar Yesus ada bersamamu, jagalah pribadimu, jagalah kelakuanmu, jagalah sikap hatimu, jagalah setiap kehidupanmu. Orang lain tidak tahu apa yang kau lakukan, tetapi dengar, Tuhan tahu apa yang kau lakukan. Dan hari ini kalau engkau sadar Yesus ada bersamamu, berjuanglah engkau hidup dalam kebenaran, berjuanglah engkau menjaga hidupmu dari kelakuan-kelakuan yang tidak baik, supaya setiap ketika engkau menghadapi tekanan dan problema perjalanan hidupmu, engkau tahu Dia besertamu dan engkau sanggup melakukan hal-hal hebat di tengah sebuah pergumulan, di tengah sebuah masalah, di tengah sebuah tekanan hidup. Sehingga engkau tidak berkata, Tuhan, di manakah engkau yang kulayani itu? Mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa engkau terlalu jauh dariku? Mengapa engkau tidak peduli terhadap pergumulan? Pertanyaan itu sebenarnya tidak patut kita pertanyakan kepada Tuhan. Mengapa murid-murid bertanya tentang hal itu kepada Yesus pada saat itu? Karena mereka tidak mengenal siapa Yesus yang bersama dengan Dia. Maka malam hari ini saudara, kenali Yesus yang hebat itu, yang pernah mati bagi saudara dan saya. Dia hadir dan tetap hadir dalam kehidupanmu, menyertaimu, memperlengkapimu, menguatkanmu, mencukupkan apa yang kau perlukan, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan. Kitalah yang sering meninggalkan Dia. Oleh karena apa? Oleh karena kita Bapak Ibu tidak menjaga kelakuan kita.
Dikasih kepercayaan dikit kita sudah sombong. Dikasih bisnis dikit kita sudah acuh tak acuh. Dikasih modal dikit kita sudah mulai merasa gagah. Dikasih kepercayaan anak kita sudah mulai angkuh. Bahkan Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya, terkadang itu yang membuat hati Tuhan bersedih. Orang ini tidak dapat dipercaya. Harusnya kau lebih besar daripada apa yang kau bayangkan dan pikirkan. Tapi sayang, ketika kau dipercayakan hal kecil, engkau sudah meninggalkan Tuhan. Berapa banyak di antara Anda dan saya, Bapak Ibu Saudara, kehilangan kepercayaan karena engkau tidak dapat dipercaya. Biarkanlah ketika engkau semakin diberkati pundi-pundimu, karir dan bisnismu, prestasimu semakin naik, jangan pernah engkau melupakan Tuhan. Tapi kenyataannya banyak orang melupakan Tuhan di dalam kesuksesannya. Di dalam setiap perjalanannya banyak orang mengatakan, sudahlah, tidak terlalu penting itu Tuhan. Aku bisa bekerja sendiri, aku bisa cari relasi, aku bisa mencari customer, aku bisa cari orang lain untuk aku bisa bermitra dan bekerja sama. Tetapi saya mau katakan, Bapak Ibu, Alkitab mencatat, susah payah tidak menambahi berkat, tapi berkat Tuhanlah yang membuat engkau kaya. Kesadaran inilah Bapak Ibu kiranya ada dalam hidup Anda dan saya. Jangan nanti ketika engkau semakin angkuh dan sombong, bahkan ketika engkau mengalami tekanan hidup, baru di sana engkau berkata, help me, tolong aku Tuhan, aku tidak kuat lagi, aku tidak mampu lagi. Teman, Bapak Ibu Saudara semuanya, dulu ketika engkau berjalan masih sedikit modalmu, engkau semakin setianya luar biasa. Tetapi modalmu semakin besar, engkau mulai melupakan Tuhan. Tapi ketika engkau semakin sukses, bahkan engkau Bapak Ibu mengalami masalah tekanan hidup, baru engkau semakin sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Saya berharap semua yang hadir pada malam hari ini, engkau sukses atau tidak sukses, mencapai target atau tidak mencapai target, tetaplah engkau sadar Tuhan ada bersamamu. Engkau diberkati ataupun belum diberkati, tetaplah engkau setia, tetaplah engkau sungguh-sungguh mengiring dan melayani Tuhan, dan memiliki sebuah kesadaran bahwa Tuhan ada bersamamu dan tidak pernah meninggalkanmu. Supaya apa? Supaya ketika engkau semakin diberkati, engkau tidak melupakan Dia. Ketika engkau belum diberkati, engkau tidak memuja Dia. Di manakah Tuhan yang hebat yang dikatakan pendeta itu? Saudaraku yang kekasih, biarkan Dia hadir selalu bersamamu, menuntunmu, menyertaimu. Belajarlah engkau menyadari bahwa Dia tidak pernah jauh darimu, tapi kitalah yang sering menjauh dari Dia. Dan hari ini, malam hari ini Bapak Ibu, berjalanlah bersamanya, maka engkau akan cakap melakukan perkara-perkara luar biasa. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, apapun pergumulan, apapun masalahmu, apapun tekanan hidup yang kau hadapi, sadarilah Yesus ada bersamamu. Hilangkan rasa ketakutanmu, hilangkan rasa kebimbanganmu, hilangkan rasa kekhawatiranmu. Yakinkan dirimu dalam sebuah perahu perjalananmu hari ini, Yesus ada di sana dan tidak pernah meninggalkanmu. Percayalah, boleh masalah datang, boleh gelombang datang, tapi selama Yesus ada di sana, engkau tidak perlu takut. Katakan, aku terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan saudara dan saya, sehingga engkau terus apimu semakin menyala-nyala. Jangan kau biarkan kau melayani, justru kau yang bimbang dan khawatir, seakan-akan Tuhan tidak ada dalam hidupmu. Yakinkan dirimu pada malam hari ini, ketika kau duduk, ketika kau tidur, ketika kau berjalan, ketika kau kemanapun kau pergi, Dia ada bersamamu dan tidak pernah meninggalkanmu. Ketika kau sadar Dia ada bersamamu, maka jagalah kelakuanmu, jaga sikapmu, jaga seluruh hidupmu. Jangan sampai engkau mempermalukan nama Tuhanmu, jangan sampai engkau mengkerdilkan nama Tuhanmu. Yakinkan Dia ada dan tetap ada dalam perjalanan hidup saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya pada malam hari ini. Saya jemput semua pelayan-pelayan bisa maju ke depan, dan seluruh jemaat Tuhan bisa bangkit berdiri.